Saatnya kita menyelam. Hari ini kita berburu ikan kelelawar, salah satu makhluk paling aneh di lautan. Ikan ini sangat aneh, kamu hampir tidak akan percaya kalau ini adalah ikan. Untuk menemukannya, kita akan menyelam di bawah jembatan Blue Heron yang terkenal di Florida dan mencari di antara tumpukan bangkai kapal. Ikan ini sudah pasti akan bersembunyi, jadi menemukannya akan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, waktu kita sangat terbatas. Kita hanya punya sekitar 50 menit udara ditabung. Dan kita harus menyelesaikan misi ini sebelum arus deras kembali bersama air pasang dan membuat penyelaman ini mustahil. Jangan buang waktu lagi, ayo kita mulai mencari. Untuk menemukan ikan kelelawar, kita harus mendekati dasar laut dan mencari dengan cermat. Mereka ahli dalam penyamaran dan biasanya sangat pandai bersembunyi. Kita bisa dengan mudah melewatkannya bahkan jika kita melihatnya secara langsung. Apa kamu lihat semua cacing merah berduri itu? Cacing itu menyakitkan saat disentuh dan disebut cacing api. Cacing api sangat berbahaya bagi penyelam manapun. Duri mereka seperti jarum dilapisi racun kuat yang dapat menyengat dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Di bawah air, risikonya bahkan lebih besar karena rasa sakitnya dapat menyebabkan serangan panik dan kesulitan bernafas. Kalau aku disengat sekarang, itu bisa menjadi situasi yang darurat. Sudah jelas mereka di mana-mana. Jadi menyentuh apapun tanpa melihat terlebih dahulu adalah ide yang buruk. Oke, kayaknya itu tempat bagus buat ikan kelelawar bersembunyi. Coba kita cari ke sana. Aku sudah bisa merasakan arus mulai kembali, membuatku lebih sulit untuk berenang maju. Karena pasang surut, hanya ada 2 waktu singkat setiap hari untuk mencoba mencari ikan kelelawar ini. Tapi karena menemukannya sangat jarang, mereka selalu menjadi target nomor 1 bagi siapapun yang menyelam di sini. Lihat, ada sesuatu yang bersembunyi di bawah batu. Itu belut murai tutul. Meskipun kebanyakan orang yang bukan penyelam khawatir tentang hiu, sebenarnya hewan inilah yang jauh lebih umum dan cenderung menyerang kita. Oke, kita biarin aja dan kita lanjut mencari ikan kelelawar. Oh, coba lihat ini. Itu adalah kepiting mata panah. Mereka sangat aneh dan wajib dilihat dari dekat. Sekilas kamu mungkin kira ini kepiting laba-laba dari luar angkasa, tapi sebenarnya mereka berkerabat dengan kepiting biasa. Kalau kita perbesar, kita bisa lihat ada 2 capit biru di dekat bagian depan tubuhnya. Oh, dan lihat, ada ikan pari tutul kuning. Ikan pari ini bisa sangat sulit dikenali karena ukurannya kecil dan menghabiskan sebagian besar hidupnya terkubur di bawah pasir. Seperti ikan pari lainnya, mereka memiliki duri setajam silet di sepanjang ekornya dan akan menyengat jika terancam. Hanya karena kita bisa lihat satu bukan berarti tidak ada yang bersembunyi di sekitar situ. Ikan pari bisa sembunyi di mana saja di area sini. Dan itu alasan lain kenapa kita harus berhati-hati setiap kali menyentuh pasir. Oke, seperempat tangki sudah habis. Tapi kurasa keberuntungan kita mulai naik. Melihat semua makhluk tadi adalah pertanda bagus kalau ikan kelelawar mungkin ada di dekat kita. Oh, coba lihat bola duri ini. Mereka sering dikira ikan buntal karena ikan burfish ini sangat mirip. Iya, duri-duri itu sangat tajam. Itulah kenapa mereka tidak punya banyak predator. Bahkan ikan ganas sekalipun tidak mau mulutnya penuh dengan duri. Air pasang datang lebih cepat dari yang kukira. Sangat sulit menstabilkan kameranya. Tapi aku melihat sesuatu yang terang. Ayo dekati pilar itu. Oh wow, itu kuda laut kuning raksasa. Dan mereka ini sangat-sangat langka. Aku aja nggak tahu kalau bisa ketemu ini di sini. Kalau diperhatikan baik-baik, tubuhnya dipenuhi bintik hitam kecil. Untuk menghadapi arus yang kuat, kuda laut menggunakan ekornya untuk berlabuh pada hampir apapun yang dapat mereka pegang, karena mereka juga bukan perenang yang handal. Tapi ini kuda laut paling cerah yang pernah aku lihat. Keren, tapi kita harus lanjut. Jarak pandang mulai buruk dan waktu benar-benar hampir habis. Jelas ada banyak kehidupan di sini, tapi masih belum ada tanda-tanda ikan kelelawar. Pasokan udara tinggal 40%. Kita harus cepat. Oke,
Ini habitat yang sempurna. Ayo kita cari dengan teliti. Ikan kelelawar ahli kamuflase. Lagi-lagi ada cacing api. Kita tidak bisa menghindarinya. Oke, tempat tadi tidak beruntung. Dasar berpasir ini mungkin akan jadi pilihan terbaik kita. Meskipun mereka sering ada di antara puing-puing, kalian juga bisa melihat ikan kelelawar di area seperti ini. Aku lihat sesuatu di bangkai kapal itu. Pasti ada aktivitas di sekitar puing-puingnya. Aduh, puing ini dipenuhi cacing api lagi. Yang di situ gimana ya? Oh, itu sepasang lobster berduri dan bulu babi besar di belakang mereka. Dan ada kepiting mata panah lagi. Masih nggak ada ikan kelelawar. Oke, saatnya kita fokus kembali. Kita punya waktu sekitar 20 menit lagi sebelum aku kehabisan udara. Pencarian ini belum berakhir. Sepertinya ada yang bersembunyi di balik puing itu. Jaraknya sekitar 4 meter. Ayo kita cek. Itu ikan robin laut, ikan penghuni dasar laut lainnya yang benar-benar bisa berjalan. Sejujurnya, ini jarak paling dekat dengan ikan kelelawar tanpa benar-benar menjadi ikan kelelawar. Kita harus hati-hati, jangan sampai menakuti mereka. Ikan robin sangat cepat kalau mereka mau. Aku coba mendekat. Oke, yang ini ikan robin laut utara dan berada tepat di sebelah ikan buntal ekor pita. Ia sedang mengawasiku. Oke, jadi ciri mereka yang paling tidak biasa adalah kemampuan mereka berjalan dengan duri yang sebenarnya hanyalah sirip yang dimodifikasi, tapi jelas tampak seperti kaki. Ikan ini bisa aja dinamai ikan laba-laba. Dan yang seperti kamu lihat, mereka menggunakan kaki mereka dengan sangat baik untuk berjalan-jalan sehingga mereka bisa mengais makanan. Oke, dia mau kabur sekarang. Ini saat yang tepat untuk melihat sirip-siripnya yang seperti sayap. Dan itu dia, terbang melintasi dasar laut. Ketika mereka mengembangkan siripnya, itu memungkinkan mereka bergerak cepat untuk waktu yang singkat dan mereka dapat meluncur di dasar laut, hampir seperti sayap burung. Ayo kita tinggalkan dia, kita harus memburu ikan kelelawar. Kita masih belum menyerah. Oke, aku melihat sesuatu di sana. Itu dia. Target sudah terlihat, itu adalah ikan kelelawar. Coba perbesar. Oke, aku mendekat. Mari kita cek kita bisa seberapa dekat. Ini adalah ikan kelelawar polkadot. Perenang lambat yang juga bisa dapat berjalan di dasar laut menggunakan dua siripnya yang pendek sebagai kaki. Aku akan coba lebih dekat lagi untuk menunjukkan kepada kalian gimana dia menyatu dengan lingkungannya. Mereka biasanya diam supaya terlihat seperti puing dasar laut yang membantu mereka menyergap mangsanya ketika berenang terlalu dekat. Dalam hal ini, membantu kita mendekat dengan kamera. Wah, dia datang. Dia kabur dengan cepat. Ayo kita coba ikuti dan siapa tahu dia akan berhenti lagi. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku untuk melihat mereka. Oke. Ada satu hal yang aneh. Aku akan mencoba memamerkan insangnya yang sebenarnya terletak di belakang ketiaknya. Ini mungkin agak sulit. Itu dia. Insang ikan kelelawar terletak di belakang siripnya yang membantu mereka tetap diam dan berkamuflase. Udaraku tersisa 15% dan setiap nafas berharga. Apalagi kita baru ketemu hewan paling langka di sini dan masih banyak yang bisa dilihat. Kalian bisa melihat dengan jelas bentuknya yang aneh dari foto atas ini. Coba lihat, badannya segitiga. Oke, ini dia. Kita pelan-pelan. Dapat. Mari kita lihat ciri khas ikan kelelawar yang paling terkenal, umpannya.
Karena mereka masih anggota anglerfish, mereka dilengkapi dengan joran pancing bawaan tepat di atas mulut mereka yang bisa ditarik masuk dan keluar. Iya, itu adalah joran yang bisa ditarik keluar dari wajah mereka seperti transformator. Mereka pakai umpan ini untuk menarik ikan kecil dan hewan lain yang bisa mereka makan. Aku tidak bisa lama lagi, sampai kita harus ke permukaan. Ayolah, sekali saja. Oh! Itu dia. Kalian lihat itu? Kita tonton lagi tayangan ulang berikut ini. Alamak, ikan ini ternyata punya umpan di ujung jorannya yang juga bisa dilempar keluar. Aku bahkan tidak tahu kalau ikan itu bisa melakukan itu. Astaga, aku gak percaya betapa besar perubahan wajahnya seperti itu. Sungguh sangat menakjubkan dan lebih keren dari yang kubayangkan tadi. Oke, rekaman ikan kelelawar berhasil diamankan dan misi kita selesai. Jangan lupa subscribe guys, supaya kalian tidak ketinggalan dengan penjelajahan laut terbaik. Aku Mark Vince dan aku adalah Aquanaut. Sampai jumpa.